Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dengan NPM CA1811112365, mahasiswa Institut Setiami Kampus Pusat. Saya ingin menjelaskan pengambilan keputusan PT Gudang Garam Terbuka. Profil PT Gudang Garam. PT Gudang Garam berdiri pada 26 Juni 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur oleh Tejua Ing Huai yang berganti nama menjadi Surya Wonowijojo. Pada awal berdirinya, PT Gudang Garam merupakan industri rumahan yang memproduksi rokok kretek yang bernama SKL atau sigaret kretek klobot dan SKT sigaret kretek linting tangan. Tak lama dari itu, PT Gudang Garam yang awalnya merupakan industri rumahan berubah menjadi firma pada tahun 1969. 2 tahun kemudian, karena kemajuan produksi yang makin lama semakin tinggi, PT Gudang Garam resmi berubah menjadi perseroan terbatas yang didukung fasilitas berupa penanaman modal dalam negeri dari pemerintah yang membuat perusahaan gudang garam semakin kokoh. Untuk membantu pengembangan produksinya, PT Gudang Garam lantas memikirkan beberapa terobosan baru dalam pembuatan rokok kretek, yakni dengan mengembangkan jenis produk sigaret kretek mesin. Tak berhenti sampai di situ, PT Gudang Garam mampu mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1990, yang langsung merubah statusnya dari PT menjadi perusahaan terbuka. Hingga saat ini, PT Gudang Garam tetap menjadi pilihan utama pencinta rokok kretek di tanah air. Tak hanya mencukupi produksi dalam negeri saja, tetapi PT Gudang Garam telah melebarkan sayapnya hingga ke Malaysia, Brunei, dan Jepang. Dengan total lebih dari 20 jenis produk yang dikeluarkan, PT Gudang Garam telah cukup membuktikan eksistensinya sebagai salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia. Visi dan misi PT Gudang Garam Terbuka. Visi dari PT Gudang Garam Terbuka adalah menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Misi dari PT Gudang Garam Terbuka: 1. Kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan satu kebahagiaan. Kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Struktur organisasi PT Gudang Garam Terbuka. Di dalamnya ada sekretariat direksi. Di bawah sekretariat direksi ada direksi. Di bawah direksi ada beberapa direktorat-direktorat. Yang pertama, Direktorat Teknik, bertanggung jawab atas perencanaan dan pengadaan mesin atau peralatan. Yang kedua, Direktorat Pengolahan, bertanggung jawab atas penyimpanan dan blending bahan baku siap pakai pada proses produksi. Yang ketiga, Direktorat Sigaret Kretek Tangan, bertanggung jawab memproduksi rokok kretek tanpa filter. Yang keempat, Direktorat Sigaret Kretek Mesin, bertanggung jawab memproduksi rokok kretek berfilter. Yang kelima, Direktorat Produksi, bertanggung jawab atas blending bahan baku dan memproduksi rokok kretek berfilter. Yang keenam, Direktorat Grafika, bertanggung jawab mencetak kemasan rokok. Yang ketujuh, Direktorat Pemasaran, bertanggung jawab memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi. Yang ke-8, Direktorat Keuangan, bertanggung jawab dan melaksanakan pengolahan keuangan perusahaan. Yang ke-9, Direktorat SDM dan Pelayanan Umum,
bertanggung jawab atas pengolahan dan pengembangan SDM dan pelayanan operasional umum. Yang ke-10, sekretariat perusahaan, bertanggung jawab atas penyampaian informasi yang diperlukan oleh otoritas pasar modal dan para pemegang saham dan memastikan agar perseroan senantiasa mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal. Yang ke-11, internal audit, bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian internal termasuk memonitor dan kehandalan pelaporan keuangan. Yang ke-12, Direktorat Teknologi Informasi, bertanggung jawab atas implementasi dan pengembangan sistem teknologi informasi. Pengambilan keputusan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di perusahaan gudang garam. Saya selaku pemimpin perusahaan akan melakukan segala usaha untuk memperbaiki masalah yang sedang dihadapi. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, saya sebagai pimpinan akan melakukan diskusi untuk mencari ide atau pemikiran dan tidak sewenang-wenang memutuskan hubungan pekerjaan dengan karyawan atau tenaga kerja yang ada. Dan komunikasi yang telah terjalin akan saya usahakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi masalah baru dalam perusahaan. Solusi pengambilan keputusan terhadap perusahaan gudang garam terbuka. Mencari solusi sebagai pemimpin untuk pengambilan keputusan merupakan hal yang tidak saya anggap remeh. Saya akan mempertemukan para pemimpin dan pemilik perusahaan serta akan menjalin keeratan terhadap tujuan perusahaan ke depannya. Saya akan mendengarkan semua saran dan ide-ide yang dikemukakan oleh para pemimpin dan pemilik perusahaan. Setelah itu akan mengambil saran terbaik terhadap perusahaan ke depannya. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai pengambilan keputusan di PT Gudang Garam Terbuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.